Shalom semua. Senang sekali kembali berjumpa bersama Bapak dan Ibu di dalam Midweek Online Service. Ika, menurut kamu hari-hari di masa pandemi ini kita lebih banyak waktu luang atau lebih sibuk dari sebelumnya? Kalau saya pribadi sih lebih banyak waktu luang ya. Iya. Karena kan anak-anak masih sekolah dari rumah. Belum lagi masih banyak yang work from home. Iya. Dan juga mobilitas kita masih banyak berkurang banyak ya. Iya, so juga kita sedikit waktu di perjalanan, Iya. jarang terkena macet. Betul. Kita meeting bisa melalui Zoom, nggak usah mesti ketemuan dengan orang lain di luar sana. So, topik hari ini sangat menarik, yaitu bagaimana kita menghormati waktu yang akan dibawakan oleh seorang hamba Tuhan, yaitu seorang gembala dari GBI Sawangan, yaitu Pastor Riza Solihin. Wow, pastinya menarik sekali ya. So, siapkan hati kita, siapkan catatan, dan siap menerima firman Tuhan hari ini. Tanpa panjang lebar, kita sambut firman Tuhan melalui hambanya Pastor Riza Solihin. Puji nama Tuhan, jemaat yang sangat saya kasih. Lebih daripada segalanya Tuhan mengasihi semua Anda. Tidak terasa kita sampai di bulan Maret. Tidak terasa setahun kita sudah lewati pandemi 12 bulan. Kita belajar pembelajaran dari kehidupan karena kita punya waktu untuk merenung, introspeksi. Kita punya waktu selama beberapa waktu kita isolasi. Saya sampai pada sebuah pemikiran bahwa kita harus menghormati waktu. Mungkin ada di antara Anda yang berkata, Pak, menghargai cukup, tidak perlu menghormati. Tetapi justru dari pandemi ini saya belajar. Karena begitu banyak waktu yang lowong begitu. Padahal sama 24 jamnya. Tetapi saya begitu yakin ketika semua Anda menghormati detik, menit, jam, hari, minggu, bulan dalam kehidupan kita. Hidup kita akan lebih berintegritas. Hidup kita pasti jauh lebih berkualitas. Ketika kita bukan hanya menjalankan waktu yang ada, yang terus berjalan. Tapi kita sungguh menghormatinya. Maka hidup kita pasti lebih berkualitas. Hidup kita pasti lebih berintegritas. Kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kebaikan-Mu terus Kau nyatakan, dan inilah waktu yang adalah kronos, tetapi oleh karena anugerah kami ada dalam kairos, dan kami boleh belajar mengenai menghormati waktu. Kami siap untuk dilawat oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan. Di dalam nama Yesus, amin. Puji nama Tuhan, kita akan belajar dari satu ayat saja, yaitu adalah Pengkhotbah pasal yang ketiga. Perikopnya LAI memberikan catatan bagus. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Alkitab berbahasa asli menggunakan kata kronos. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Dan kita lihat juga langsung saja ke ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ini menggunakan kata kairos, dan kita bersyukur bahwa dengan segala apa yang Tuhan izinkan selama 12 bulan terakhir, mungkin ada di antara Anda, kalau belum indah, belum waktunya Tuhan. Tapi bagaimanapun juga, selama 12 bulan ini kita banyak belajar. Selama 12 bulan ini Tuhan anugerahkan waktu untuk kita hidup. Itu adalah sebuah kasih karunia yang luar biasa. Dan ketika sejenak Anda bersyukur, memperhatikan apa yang sedang Anda alami hari ini di rumah, saya begitu yakin bahwa ya benar, Tuhan sendirilah yang memberikan segala sesuatu indah pada waktunya. Tadi saya sudah sebutkan dua istilah
daripada Alkitab mengenai waktu. Kronos, yaitu waktu yang terus berjalan. Kronos, waktu manusia. Yang mana kita dibatasi oleh waktu manusia karena kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Tapi kita tidak bisa tahu apa yang terjadi di masa mendatang. Itu adalah kronos, waktu yang terus berjalan. Walaupun Anda tunda untuk melakukan sesuatu yang baik, waktu akan terus berjalan. Walaupun kita tunda untuk mengampuni, tunda untuk mengasihi, tunda untuk melayani, tunda untuk persembahan, saudaraku, waktu akan terus berjalan. Waktu tidak akan pernah menunda dirinya. Kita bisa menunda. Tetapi yang kedua juga adalah kairos, yaitu waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan. Waktu Tuhan karena adalah Alfa dan Omega, Dia awal dan akhir. Maka semua yang indah ada pada kairosnya. Dan saya tahu dan kita yakini hari ini, detik ini, ketika Anda beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, memuji Tuhan sungguh-sungguh, selagi ada kesempatan. Karena kendali sekarang ibadah ada pada Anda. Kendali ibadah ada pada jemaat. Anda mau sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh tidak lagi dibatasi oleh 4 dinding gedung gereja. Kita sekarang hari ini sedang mengalami kairosnya Tuhan. Nah tetapi dari ayat ini, karena ayatnya belum selesai. Ayatnya ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, koma. Dan ini tidak boleh dimutilasi sebetulnya, tidak boleh berhenti di koma. Karena ayatnya berkata bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Saya begitu yakin ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Dengan mulut kita percaya, mengaku Yesus adalah Tuhan. Maka 2 hal menurut kitab Yohanes. Hidup kita tidak binasa, tapi hidup yang kedua adalah kita diberikan hidup yang kekal. Artinya apa? Menurut saya ketika kita percaya Yesus, kekekalan itu masuk dalam hati kita. Jadi ada 3 waktu, bukan 2. Yang walaupun yang sering kali yang dibahas adalah kronos dan kairos. Tapi ada satu yang tidak boleh dilupakan, yaitu adalah kekekalan. Kekekalan sudah ada pada Anda. Kekekalan tidak perlu kita tunggu meninggal. Kita dimasukkan dalam kubur. Itu adalah kekekalan itu nanti Yerusalem baru. Tidak. Kekekalan itu dimasukkan dalam hati mereka. Alkitab tidak berkata hati orang yang sudah meninggal nanti kelak. Tidak. Hati mereka. Saya bisa mengerti dengan ayatnya yang berkata, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dia Alfa dan Omega. Dia awal dan akhir. Jangan pernah takut memasuki bulan April 2021. Tuhan sudah menantikan kita di sana dengan segala kebaikannya. Tolong katakan amin. Jangan pernah takut dengan nanti apa yang akan terjadi di bulan Mei, di bulan Juni. Tuhan sudah menantikan Anda dan saya dengan segala kebaikannya. Dan itu sudah diberikan kepada hati kita, yaitu adalah kekekalan itu sendiri. Tetapi yang kita akan pelajari hari ini dari kehidupan yang sangat memberkati saya. Sangat memberkati saya. Kita akan belajar satu kali lagi dari seseorang hakim yang luar biasa. Menurut saya, yaitu adalah Simson. Walaupun banyak yang dibahas kejatuhan Simson, yang dibahas dosanya Simson, yang dibahas pelanggarannya Simson, yang dibahas perzinahannya Simson. Tapi menurut saya kita harus lengkap dalam melihat kehidupan seorang Simson dan kita akan pelajari ini. Simson seseorang yang luar biasa. Karena sebelum dia lahir, ya ibunya mandul, malaikat beraktivitas dan menyatakan bahwa engkau tidak akan lagi mandul, engkau akan melahirkan seorang anak nazir. Allah dengan kekuatan yang luar biasa hebat,
dengan maksud yang jelas menyelamatkan bangsa pilihanku, bangsa Israel dari tangan jahatnya Filistin. Dan itulah sebuah tujuan ilahi yang begitu jelas. Dan menurut saya Simson melakukan kehendak Tuhan pada zamannya itu dengan tepat sekali. Dia ada kekurangan? Ya benar, dia ada kekurangan. Tetapi yuk kita lihat dengan lebih bijak. Apa yang terjadi dengan Simson? Kita lihat ayat yang ke-20 dari Hakim-Hakim pasal yang ke-15. Hanya 3 orang yang lahir dengan aktivitas malaikat yang jelas. Yang pertama adalah Simson, yang kedua adalah Yohanes, dan yang ketiga adalah Tuhan Yesus sendiri. Hanya 3 orang. Dan saya berani bilang bahwa Simson seseorang yang sangat luar biasa. Dan ketika sampai di ayat yang ke-20, ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dari zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Sampai ayat ini dia melakukan kehendak Tuhan. Persis melepaskan bangsa pilihan daripada tangan Filistin 20 tahun. Tetapi kalau kita pelajari Alkitab, hakim-hakim sebelumnya atau hakim-hakim setelahnya, kalau ada teks yang menuliskan ia memerintah 20 tahunkah, 13 tahunkah, 6 tahunkah, itu pasti cerita daripada hakim itu berhenti. Sesuatu yang luar biasa, berbeda dengan Simson. Kenapa berbeda dengan Simson? Karena ternyata Alkitab dengan jelas berkata, kehidupan Simson masih ada di pasal 16. Padahal kalau hakim-hakim lain pasti berhenti. Ini sepertinya kalau dalam pertandingan sepak bola ada extra time, ada extended time. Semua kita tahu, maaf ibu-ibu yang nggak tahu sepak bola, tetapi dalam sepak bola ada waktu 2 kali 45 menit. Itu adalah waktu baku 2 kali 45 menit. Tapi kalau pertandingan final atau pertandingan-pertandingan tertentu yang bukan kompetisi, saudaraku itu ada extra time. Kalau hasil daripada 90 menit yang sudah berjalan itu seri, itu draw. Misalnya 0-0 atau 1-1, harus ada pemenangnya. Maka diberikan extra time. Nah, setelah itu juga kita kenal di sepak bola extra time 2 kali 15 menit. Kita juga kenal yang namanya injury time. Jadi pada saat pertandingan berlangsung, ketika ada seseorang yang terjatuh, harus dirawat, itu waktu harus dihentikan oleh wasit. Misalnya ada yang injury, itu waktu selama perawatan, selama digotong, dirawat, itu waktu ketika pertandingan berhenti, dihentikan. Tapi waktu itu nanti ditambahkan setelah waktu normal berjalan. Jadi sebetulnya tidak 90 menit. Terkadang 94 menit, terkadang 93 menit, dan itu dikenal sebagai injury time. Nah, jelas di sini ada extended time untuk Simson. Jelas di sini ada extra time untuk Simson. Ada waktu tambahan sebetulnya. Nah, tetapi apa yang terjadi semua kita tahu. Ya, dia jatuh dengan perempuan sundal di Gaza. Ya, dia jatuh dengan seorang wanita namanya Delila, yang mana nama Delila sebelum perikop ini tidak pernah muncul, setelah perikop ini juga tidak pernah muncul, hanya muncul di Hakim-Hakim 16. Tapi daya ledaknya luar biasa. Sampai Simson kehilangan kekuatannya. Kenapa? Karena dia tidak lagi menghormati waktu yang diberikan. Padahal jelas menghormati waktu itu adalah menghormati kehidupan. Tapi ketika kita membuang-buang waktu, kita sesungguhnya buang-buang kehidupan. Sekarang saya lebih memahami bahwa ada korelasi yang sangat kuat antara bagaimana kita menghargai detik, menit, jam, hari, minggu, bulan dalam kehidupan kita dengan integritas kita. Karena bagaimanapun juga, kalau kita menghormati waktu, kita tahu ini waktu ini dari Tuhan.
Tuhan percayakan waktu ini, pasti hidup kita berkualitas, berintegritas. Tapi kalau ketika kita sia-siakan waktu, kita berarti sia-siakan kehidupan. Ketika kita sia-siakan waktu, kita sia-siakan sang waktu itu sendiri, yaitu adalah Tuhan. Saya berdoa, kita pelajari Simson ini lebih detail. Karena bagaimanapun juga, semua kita tahu, Simson dikembalikan kekuatannya. Pada saat, kapan? Injury time. Ini sudah hitungan menit daripada kematian ajal daripada Simson di depan mata. Dia sudah diperolok-olok sedemikian rupa. Dia sudah dihina sedemikian rupa. Kedua matanya dicungkil sedemikian rupa. Hanya karena jatuh cinta. Orang yang jatuh cinta pasti akan melakukan perintah daripada yang dicintainya. Dan ketika itu dia begitu jatuh cinta dengan Delila, dan apa saja yang diperintahkan dilakukan. Demikian juga dengan Anda dan saya. Ketika kita jatuh cinta dengan Yesus, apa saja yang diperintahkan, karena hati kita terbuka, hati kita menganga, maka kita akan melakukan perintah-perintahnya. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang jatuh cinta, betapa hebatnya itu kuasa daripada jatuh cinta. Yang saya pada sebuah titik, dipermalukan, diolok-olok, kedua matanya dicungkil. Tetapi kita akan lihat, yaitu adalah ayat yang ke-28. Berserulah Simson kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah, penyangga rumah itu, lalu bertopang dengan tiang yang satu dengan tangan kanannya, dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Perhatikan ayat yang ke-30. Saudaraku, kepada orang yang mau bertobat, mengakui kesalahan, mengakui keterbatasan, kesempatan kedua itu selalu ada. Bagi seseorang yang kembali datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, second chance itu tetap ada. Karena ayat yang 30 berkatalah Simson, "Biarlah kiranya aku mati bersama dengan orang Filistin ini." Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu, dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya, yang mati dibunuhnya. Pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu dia hidup. Selama 20 tahun dia memerintah, ternyata tidak sebanding dengan apa yang Simson kerjakan sebelum dia mati, karena dia menghormati waktu itu sendiri. Dia menghargai waktu itu sendiri. Yang ada momentumnya dia ambil. Dia tidak sia-siakan, dia tidak sirnakan lagi. Kesempatan itu yang datang kepada Simson. Dan begitu juga dengan Anda dan saya. Ketika Anda datang dengan Tuhan, selagi waktu itu masih ada, kita hormati detik yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Yang hilang bertahun-tahun pasti Tuhan akan kembalikan. Pasti akan kembalikan. Bahkan ketika kita kembali datang dengan kerendahan hati, kita datang dengan mengakui kesalahan, pertobatan, kita datang kepadanya, maka apa yang terjadi? Bahkan pencapaian sekian puluh tahun bisa digantikan dengan satu momentum, satu hari. Dan itulah yang terjadi kepada Simson. Sangat luar biasa. Saya kalau malam sebelum tidur mesbah keluarga bersama dengan istri. Dan ketika kita dapati setiap malamnya dalam 12 bulan ini, kami sehat, anak-anak sehat, cucu-cucu sehat. Lingkungan keluarga, lingkungan gereja yang terdekat dengan kami, semua dalam pemeliharaan Tuhan sehat. Saya tahu itu extra time. Dan kalaupun besok saya masih ada, itu juga extra time.
Dan ternyata extra time itu diambil oleh Simpson. Momentum itu diambil oleh Simpson. Dan ketika kita menghormati waktu yang ada, kita tidak sia-siakan. Dengan 12 bulan kita di rumah, kita introspeksi lah hari ini. Ketika apakah kita cukup untuk menghormati waktu itu sendiri, atau kita buang-buang waktu? Ya mungkin Anda berkata, Pak, saya berdoa ya sudah, baca buku rohani ya sudah, baca Alkitab ya sudah. Tapi tidak sadar sekian jam kita browsing sana, browsing sini, sekian jam. Kita killing time dengan melakukan sesuatu yang sia-sia. Dan itu pun dalam persiapan khotbah ini, saya bertobat sedemikian rupa. Ya Tuhan, sekarang saya ngerti. Kalau saya lebih lagi menghormati waktu, maka saya menghormati Tuhan. Kenapa saya berkata demikian? Karena ketika Simpson berdoa, ya Tuhan. Tuhan di sini menggunakan kata Adonai. Apa arti Adonai? The Master. Tapi arti Adonai yang lain yaitu adalah the owner. Jadi dia kembalikan bahwa engkaulah pemilik daripada segala sesuatunya. Termasuk dia pemilik dari waktu yang Anda punya. Bukan hanya sesuatu yang fisik yang Anda miliki, tapi ternyata waktu itu pun titipan dari Tuhan. Karena dia sang pemilik waktu. Dia yang punya waktu itu. Kenapa tadi saya berkata kita tidak menggunakan tema menghargai, tapi menghormati waktu. Karena waktu itu punya Tuhan. Dan kalau kita ada sebagaimana kita ada hari ini, jadi kita cuma sedang dititipkan waktu. Nah sekarang bagaimana kita mempergunakannya, bagaimana kita menghabiskannya, itu pilihan kita. Menyanyiakan waktu juga berarti ya menyanyiakan anugerah daripada Tuhan. Karena anugerah selalu berbicara dalam waktu, karena dalam waktu ada momentum. Pengkhotbah ayat yang ketiga, ayat yang kedua tadi sampai dengan ayat yang ke-10. Begitu panjang, ada waktu menderita, ada waktu sukacita, ada waktu melahirkan, ada waktu membangun, ada waktu sakit, ada waktu dirubuhkan. Ada momentum-momentum di sana. Tetapi kita harus sadari hari ini, waktu pun adalah milik Tuhan. Dan semua yang ada pada kita hari ini hanyalah titipan semata. Detik ini saya bisa bertemu dengan Anda. Detik ini saya bisa beribadah dengan Anda. Ini semata anugerah waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Saya bersyukur untuk itu. Dan saya yakin ketika kita menghormati waktu kita, pasti hidup kita lebih berkualitas. Dan Simpson berkata, engkaulah Adonai. Walaupun kata Allah yang di sebelahnya itu menggunakan kata Jehovah. Ya, kata Allah yang ada di bawahnya itu menggunakan kata El Shaddai. Tapi yang keluar pertama kali, ya Tuhan. Simpson sebut Allahnya sebagai engkaulah sang pemilik daripada waktu. Dari waktu yang ada, yang tinggal sepersekian menit, dia kembalikan. Saya sadar itu bukan waktu saya, tapi waktu Tuhan. Dia datang dengan pertobatan. Dan kesempatan selalu ada bagi orang-orang yang menghormati waktu. Selalu ada. Dan apa yang terjadi dengan Simpson? Saya harus tutup di ayat yang ke-31. Perhatikan. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana. Lalu menguburkannya di antara Zora dan Esitaol di dalam kubur Manoah ayahnya. Yuk sama-sama kita akan baca dengan suara keras bagian ini. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Saudaraku, saya dapati dalam Alkitab ternyata Simpson melakukan kehendak Allah pada zamannya. Sama seperti Hakim-Hakim 15 ayat yang ke-20.
Dia menyelesaikan, tetapi ketika extra time, ya benar dia sia-siakan semula. Tapi karena dia menghormati detik terakhir dalam hidupnya, Tuhan kembalikan kekuatannya, kesempatan, dan dia berhasil membunuh lebih banyak dibandingkan ketika 20 tahun. Dia selesaikan tugasnya dengan baik. Saudaraku, ya benar, boleh saja kita belajar kejatuhan Simpson. Kita boleh saja belajar mengenai kesalahan Simpson. Tetapi kita juga harus sampai pada sebuah titik kebangkitan daripada Simpson. Karena menghormati waktu yang sepersekian detik. Dia tidak sia-siakan lagi, dia tidak mengulangi kesalahannya. Tapi dia menghormatinya. Kesempatan kedua akan selalu ada untuk yang menghargai waktu. Menghormati waktu, dan itu adalah Tuhan sendiri. Anda ambil live chatnya, Anda ambil komennya sekarang, dan ketik mulai detik ini, aku akan menghormati waktu yang Tuhan titipkan. Pasti hidup kita berkualitas, pasti hidup kita berintegritas. Teks live chat Anda ambil dan tuliskan, mulai detik ini, aku akan menghormati waktu lebih daripada sebelumnya. Karena ini adalah anugerah dari Tuhan. Kesempatan yang terbaik daripada Allah. Dan ternyata saya senang, tidak ada yang seperti Simpson 2 kali ayatnya muncul. Di Hakim-Hakim 15, ia memerintah 20 tahun lamanya. Dan di akhir hidupnya kembali dicatat, dia menyelesaikan pertandingan dengan baik. Ada kebangkitan terjadi. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, terfikir oleh saya, jatuh bangunnya 12 bulan ini. Jatuh bangunnya 12 bulan ini. Terakhir kita beribadah di tempat ini, ya di tempat saya sedang menginjak tempat ini. 15 Maret, 7 kali kebaktian. Kita bergairah luar biasa, jemaat sukacita. Dan saya berkata kepada jemaat ketika itu, pastikan besok jemur, pastikan besok makan kunyit, pastikan besok makan temulawak, pasti corona pergi. Nggak mungkin di Indonesia karena ini negara tropis. Tapi besok paginya, tanggal 16 Maret, Presiden Jokowi berkata, kita sekolah dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah. Tidak pernah membayangkan sebelumnya. Seluruh pelayanan saya tiba-tiba, gereja demi gereja menghubungi, Pak, batal. Ratusan ibadah yang sebelumnya saya beraktivitas tinggi. Saya bergerak dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kota ke kota lain. Sedemikian rupa dengan aktivitas tinggi. Tiba-tiba lockdown, tiba-tiba isolasi, tidak pernah terbayangkan. Saudaraku, ada penyesalan waktu-waktu itu. Sedemikian rupa orang-orang yang dekat dengan saya di gereja. Ya, mereka sakit, tapi ketika keluar dari ruang mayat protokol COVID, 4 orang-orang yang dekat. Saudaraku, teman-teman di Bandung menyelesaikan pertandingan dengan baik. Dan semua orang, karena mereka pikir saya orang Bandung, banyak yang tanya, padahal saya nggak tahu dan saya nggak ngerti. Simpang siur sedemikian rupa, pressure yang begitu hebat, luar biasa. Saya ketika itu pernah berdoa, Pak, masih ada Tuhan atau tidak? Masih ada Tuhan atau tidak? Saya bisa mengerti dengan para muridnya yang ketika itu di perahu badai datang, muridnya berkata, Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kami binasa? Rasanya walaupun tidak sevulgar itu, demikian pun saya dengan Tuhan. Apakah engkau enggak peduli kalau kami binasa? Pembatalan pelayanan, no income. Apakah engkau peduli kami binasa? Saya bisa mengerti apa yang terjadi dengan para murid, dan itu juga kami alami. Tanggal 22 Maret, Pak, kita bikin ibadah online? Tidak sama sekali. Kita hanya punya kamera NX100 camcorder, NX100, tapi gimana memprosesnya, bagaimana memproduksinya,
rasanya sulit bagi kita. Kita nggak punya sumber daya. Tanggal 22 tidak ada online, 29 tidak ada online. Dan apa yang terjadi? Saudaraku terpuruk sedemikian rupa, tidak tahu apa yang harus dikerjakan, buang-buang waktu, sia-siakan waktu. Tidak produktif sama sekali, hanya menyesali. Itu terjadi dalam kehidupan saya. Sampai sebuah titik. Saya berdoa, masih ada Tuhan atau tidak? Tapi ini cerita, mungkin beberapa Anda sudah mendengar cerita ini. Tetapi saya ingin ulangi momentum ini. Ketika di satu sore, saya berlari di sekitar rumah, ada sebutir kerikil yang masuk di mulut sepatu. Dan ketika itu kerikil masuk di mulut sepatu, sebetulnya cuma kerikil kecil. Dan saya terus berlari karena saya berpikir, nanti toh kalau saya berlari nanti kerikil jatuh sendiri, nanti keluar sendiri. Tapi apa yang terjadi, itu kerikil tiba-tiba masuk dan sampai di telapak kaki. Ketika di dalam sepatu ada benda asing kerikil. Itu sakitnya luar biasa, saya tertatih-tatih, saya terpincang-pincang. Dan ketika sebutir kerikil itu saya ambil, saya buang, saya bisa kembali berlari dengan speed sebelum itu kerikil masuk. Tiba-tiba sedang berlari, Tuhan bicara bahwa musuhmu bukan pandemi, bukan COVID, tapi seringkali sebutir pasir yang ada di dalam sepatu. Yang itu mungkin kesombongan saya, mungkin terlalu nyamannya hidup saya. Dan saya ketika itu bertobat. Dan saya begitu yakin, itulah momentum dalam kehidupan saya. Momentum dalam pelayanan saya. Tuhan izinkan sebutir kerikil masuk dalam sepatu. Itu menjadi hari pertobatan, tapi itu juga menjadi hari perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan pakai sebutir kerikil. Dan setelah itu, saya berkata kepada semua yang ada, ayo sekarang kita periksa barisan, kita sekarang ambil langkah untuk kita, apa saja kita kerjakan. Apa saja kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Pelan-pelan. Kita mulai bikin online pelan-pelan. Dengan kerinduan yang sama, ini era Pentakosta ketiga. Ini adalah penuaian yang paling terakhir, yang terbesar, terdahsyat. Dan setelah second change itu, dari hari ke hari saya ambil. Yuk kita sama-sama bangun pelayanan online. Yuk sama-sama kita bangun. Orang nggak apa-apa, nggak tahu Sawangan di mana, nggak apa-apa. Karena sekarang udah gereja fisik sudah tidak ada. Kalau dulu jemaat yang harus bekerja keras untuk datang ke gereja, bangun lebih pagi, macet, parkir, harus sediakan uang jajan dan sebagainya. Sekarang saya tahu persis, saya sadar betul bahwa hari ini gereja yang harus bekerja keras untuk menghadirkan dirinya ke handphone Anda, ke laptop Anda, ke televisi Anda. Dan kami terus bangun saat dari minggu ke minggu dengan kualitas yang jauh lebih baik lagi audionya, jauh lebih baik lagi visualnya. Kami sedang bersemangat di hari terakhir untuk melayani jiwa-jiwa tanpa tembok gereja. Untuk pelayanan sekolah minggu saja, pelayanan di Facebook setiap minggunya sudah belasan ribu viewers. Baru sekolah minggu. Kami sedang bergiat. Belum pernah terjadi sekolah minggu kami 11.000 gadget. Dengan tempat yang ada di belakang gereja ini, kami menyewa sebuah rumah. Saudaraku, paling kebaktian dari pertama sampai dengan ke-7 itu 250 anak. 7 kali kebaktian. Sekarang setelah pandemi, justru pelayanan sekolah minggu saja sudah belasan ribu viewers. Dan saudaraku, kesempatan lagi masih ada di depan kita. Tuhan sediakan waktu pandemi ini. Dan saya begitu yakin, Tuhan akan pakai semua Anda. Luar biasa. Yuk sama-sama bangkit dari keterpurukan. Yuk sama-sama kita lebih lagi menghormati waktu. Dan saya begitu yakin Tuhan akan pakai Anda lebih luar biasa dibandingkan sebelum dengan pandemi. Tuhan anugerahkan sekarang
yang namanya internet. Saya berkata kepada teman-teman, kalau dulu kita harus datangi misalnya Kalimantan, datangi misalnya pedalaman. Sekarang kita buat dengan kualitas online yang baik. Sepanjang di Kalimantan ada internet, kita bisa sampai ke Kalimantan. Sepanjang di bangsa-bangsa ada internet, di kota-kota lain ada internet, pelayanan kita bisa menjangkau banyak jiwa. Tuhan berikan kesempatan ini. Bukankah ini adalah kairos, kekekalan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini, hari yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan tunjukkan firman dari kebangkitan Simpson. Kami pun mau bangkit, Tuhan. Kami pun mau bangkit. Kami datang dengan kerendahan hati, kami datang dengan keterbatasan, kami datang dengan pengakuan. Ya, kami sering buang-buang waktu. Sering buang-buang waktu. Lewat gadget kami. Baca firman 30 menit. Tapi browsing bisa berjam-jam. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Biarlah apa yang ada, waktu yang Tuhan berikan dan terus berjalan kronos. Kami maksimalkan menjadi orang-orang yang berkualitas dan hidup kami berintegritas. Kami bersyukur semua jemaat-Mu dilawat oleh realita kebenaran, realita yang memerdekakan, realita yang memberikan kepada kami terobosan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita akan terima berkat. Dan sebelum terima berkat kita sekali lagi berbahasa roh. Syarababakana moradakaya, syaradakana moradakana moradakanama. Berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam Yesus Kristus menyertai kami, keluar masuk kami. Mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, kita katakan amin. Wow, luar biasa sekali ya Luar biasa firman-Nya. sekali ya. Iya, jadi benar banget kita harus menghormati waktu dengan mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang berkualitas. Ya. Jangan menyia-nyiakan ya waktu yang Tuhan sudah percayakan buat setiap kita, maka kita akan menjadi orang-orang berintegritas karena sudah mengelola waktu kita dengan baik. Amin, betul sekali. So, terus isi waktu luang kita dengan hal-hal yang positif Yes. dan yang terus membangun baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang-orang di sekitar kita ya. Iya. Oke, kami mau mengucapkan banyak terima kasih untuk Pastor Risa untuk sharingnya hari ini. Tuhan terus berkati pelayanan Bapak dan salam untuk keluarga. Sampai jumpa di Midweek Online Service 2 minggu mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Prayer request and praise report. Saudara dapat mengisi permohonan doa saudara dengan melakukan scan QR code yang muncul di layar, atau saudara juga bisa ketik link URL pada browser laptop saudara atau pada smartphone saudara. Doa yang dijawab oleh Tuhan, saudara juga bisa menuliskannya pada praise report dan itu pasti akan memberkati kita semua.